Bab 360. Orang yang bermusuhan, jalannya sempit dan akan bertemu. Lai menyela perkataan James, dia sudah tidak sanggup menahannya lagi. Di satu sisi, dia menangis sambil menutupi wajahnya, di sisi lainnya dia juga berkata sambil terisak-isak. Lai, sebenarnya wanita. Aku begitu baik terhadapnya, tidak pernah memanjakan wanita seperti ini, apapun yang diinginkannya, hanya dengan sepatah kata, aku akan dapat melakukannya. Jika dia menginginkan bintang, aku tidak akan memberikan bulan kepadanya, bahkan aku juga mendengarnya di atas ranjang, aku akan mengikuti postur dan cara yang disukainya. Apa yang harus kulakukan lagi? James terkejut dan seluruh bulu kuduknya berdiri. Dia memperlambat laju mobil, mengemudi dengan santai. Mobil melaju lambat di malam yang larut, Lai, mungkin yang dikatakannya adalah kata-kata ketika sedang marah. Dia tidak akan. Lina tidak ada hal yang tidak berani dilakukannya. Mantan pacarnya juga membiarkan dirinya ditampar 2 kali olehnya, baru putus beberapa hari dari pria tersebut kemudian telah berbaikan kembali lagi. Apa yang tidak berani dilakukannya? James terkejut hingga sudut bibirnya terus berkedut, tidak disangka jika Lina memiliki banyak perubahan dan ide dan sangat terbuka. Aku berpikir jika kamu adalah pria pertamanya. Ini bukan masalah. Masalahnya adalah kali ini aku bertengkar dengannya hanya karena sebuah kalimat. Apakah kedua orang yang memiliki hubungan yang begitu baik dapat putus begitu saja? Sialan, apakah tidak terlalu kejam dan tidak berperasaan? Karena dia tidak berperasaan, maka kamu juga tidak berbelas kasihan. Untuk apa kamu masih menanggapinya? Dia juga bukan secantik dewa di langit. Di dunia ini masih banyak wanita yang lebih baik daripadanya dan kamu, seorang tuan Lai yang bermartabat, apakah kamu masih cemas tidak memiliki wanita untuk tidur bersama? Sangat konyol. Lai menarik beberapa tisu untuk menyeka air matanya, aku hanya marah, berdasarkan apa dia melepaskanku begitu saja hanya dengan mengatakan akan melepaskanku. Bagaimanapun juga merupakan orang yang telah bersama selama beberapa waktu. Permasalahan di ranjang juga terkoordinasi dengan baik, mengapa dia membuangku begitu saja? James juga terdiam. Sepertinya Lai telah masuk ke jalan yang buntu. Setelah beberapa saat, Lai dengan tidak mudahnya tidak mengeluh lagi, perasaan dan emosinya telah menjadi lebih stabil. Dia telah tersadar setengah dari mabuk. Kerutan di antara kedua alis malah bertambah menjadi lebih banyak lagi. James tidak dapat menahan diri dan berkata, aku mendengar William mengatakan jika kamu juga tidak santai ketika kamu berpacaran dengannya. Bukankah kamu juga tinggal serumah bersama dengan beberapa wanita? Seluruh tubuh Lai bergetar dan terkejut, menatap lurus ke James dan bertanya kepadanya, ada apa? James, apakah kamu juga berpikir Tuan Lai hanya dapat tidur dengan seorang wanita? Ketika aku berpacaran dengan Lina, aku memang berselingkuh dengan wanita lain, tetapi bukankah ini adalah hal yang normal? Bagaimana mungkin hanya ada satu wanita untuk pria seperti kita? Aku dan wanita-wanita tersebut hanya bermain dan bersenang-senang bersama, tidak ada perasaan apapun. James menyela perkataan dan kecerewetan Lai, menurutku, jika kamu sungguh menyukai seorang wanita dan bersama dengannya, misalnya, jika aku dan Stella dapat bersama dan berpacaran, aku pasti tidak akan berselingkuh dan memiliki hubungan dengan wanita yang lain pada saat bersamaan. Jika ketika kamu menyukai seorang wanita dengan sungguh-sungguh dan melakukan hal seperti ini lagi, maka akan merasa bersalah dan malu terhadap wanita yang kamu sukai. Aku tidak mengetahui bagaimana kamu memikirkannya, tetapi aku berpikir seperti itu. Lai tertegun. Untuk sementara waktu, dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, sangat lama, sampai akhirnya dia bergumam dengan tidak bersemangat, mengapa bocah ini berkata seperti William. Sedangkan Lina diantar ke dalam mobil oleh Joshua Tian dan dia mulai menangis. Sally menemaninya di samping dan berpikir jika dia menangis karena demam dan merasa tidak nyaman, jadi dia membujuknya, sudah, ketika demam memang akan merasa tidak nyaman, akan segera sembuh. Setelah sampai di rumah sakit akan disuntik untuk menurunkan demam, hanya sejenak dan tidak akan merasa sakit lagi. Jangan menangis lagi. Joshua Tian tidak mengatakan apapun. Dia menebak jika Lina menangis pasti bukan karena kesakitan dan demam. Itu karena pria yang bermarga Lai. Memikirkan kedua orang yang terus menjeratnya, Joshua Tian merasakan kesakitan di dalam hatinya. Sesampainya di rumah sakit,
Yoshua Tian membopong Lina ke dalam unit gawat darurat. Lina telah tertidur, beberapa saat setelah pemeriksaan dan diinfus. Hais, gadis yang kasihan, sudah demam dan masih mengkonsumsi alkohol. Ini sama saja dengan tidak menginginkan nyawa lagi. Sally menggosok wajah Lina dengan lembut menggunakan handuk. Meskipun telah tertidur, bulu matanya masih penuh dengan air matanya. Yoshua Tian duduk di sisi kasur dan memandangi posisi tidur Lina. Dia sangat cantik ketika tertidur. Seperti seorang anak kecil yang tertidur. Tanpa pertahanan diri, kekuatan mendominasi dan kesombongan ketika dia membuka matanya telah tiada, membuat orang ingin melindunginya dengan baik dan menyayanginya. Aku mengatakan, bagaimana denganmu, apakah kamu telah menjadi bisu atau tuli? Hei, polisi Tian. Apa? Apa yang kamu katakan? Sally menepuk Yoshua Tian dan dia baru bergetar karena terkejut dan tersadar kembali. Dia membuka matanya yang jernih dengan lebar dan menatap Sally. Sally memelototi Yoshua Tian, menghela napas dan berkata, kamu adalah seorang pria, seharusnya kamu mengetahui bagaimana cara merawat dan mencintai seorang wanita. Aku tidak mengetahui apa yang terjadi di antara Lina dan dirimu, tetapi Lina minum bersama denganmu, kamu harus memikul bertanggung jawab terhadapnya. Lihatlah, dia telah demam dan kamu masih membiarkannya minum. Bukan aku yang membiarkannya minum. Suasana hatinya sedang buruk. Dia memaksa dan menarikku untuk minum, awalnya aku tidak mabuk. Karena dia, aku telah tidak pergi bekerja seharian dan meminta izin libur. Yoshua Tian dituduh dan diperlakukan tidak adil. Juga tidak tahu apa yang terjadi antara Lina dan Tuan Lai, mengapa keduanya seperti orang asing, sungguh membuat orang cemas. Sally memegang pipinya, duduk di sisi lain kasur sambil menatap Lina. Sudah lewat tengah malam dan sudah lebih dari pukul 2 pagi. Yoshua Tian telah tertidur dengan bersandar di sisi kasur. Kedua tangan Sally menyangga pipinya, tertidur seperti ayam. Keributan dan kekacauan di lorong membangunkan Sally. Ada apa? Sally berbicara kepada dirinya sendiri, meregangkan pinggangnya yang lelah, menggosok matanya dan berjalan keluar dari kamar pasien. Sekelompok orang di koridor bergegas menuju ke ruang gawat darurat. Suasana terlihat kacau. Mengapa kamu di sini? Tiba-tiba seseorang mendorong Sally ke dinding dan bertanya kepadanya. Semburan udara panas menghantam wajah Sally, menyebabkan rasa kantuknya menghilang dalam seketika. Mata Sally terbelalak ketika dia mengangkat wajahnya dan bertatapan dengan Chandra yang sedang terengah-engah. Chandra. Sungguh. Orang yang bermusuhan jalannya sempit dan akan bertemu. Menemani teman di rumah sakit dan sedang diinfus juga dapat bertemu dengan penjahat sepertimu, menyebalkan. Mengapa kamu berada di rumah sakit? Ada apa denganmu? Apakah kamu sakit dan merasa tidak nyaman? Chandra mengamati Sally dengan penuh kecemasan. Wih, dasar mulut sial. Kurangi mengutukku, aku belum selemah itu. Sally memalingkan bola mata, menyingkirkan tangan Chandra yang berada di atas bahunya. Chandra tertegun. Dingin sekali. Wanita ini, berbicara tanpa menunjukkan belas kasihan. Bagus jika kamu baik-baik saja. Tetapi, mengapa kamu berada di rumah sakit di saat seperti ini? Apakah itu adalah anggota keluargamu atau teman sekolahmu yang sakit? Sally melihat ke arah lain dan berkata dengan datar, temanku sakit dan aku datang untuk menemaninya. Jika begitu, apakah kamu akan tetap pergi ke sekolah besok? Untuk apa kamu menanyakan hal ini? Sally menatap Chandra dan berpikir di dalam hatinya, kamu, anak dari Komandan Liu, untuk apa mempedulikan rakyat jelata sepertiku ini? Ambillah izin untuk beristirahat besok. Bergadang tidak baik untuk tubuh. Kamu tidak perlu mempedulikannya. Walaupun Sally bersikap keras kepala dan berkata seperti ini, tetapi nada suaranya tidak begitu menggebu-gebu lagi. Dia mengetahui jika kepedulian Chandra terhadapnya tidak palsu. Bergadang sangat tidak baik untuk wanita, ambil izin besok dan tidur. Sudah, jangan mengatakan mengenaiku lagi. Mengapa kamu datang ke rumah sakit di jam seperti ini? Kata Sally sambil melihat ke kerumunan orang-orang. Dia melihat rambut hitam yang panjang tergerai turun dari tempat tidur seperti air terjun, didorong terburu-buru ke departemen ginekologi. Ginekologi. Wanita. Chandra. Oh garis bawah hak cipta. Sally segera menyadari sesuatu, jari-jarinya menunjuk ke arah Chandra, menarik napas, oh, aku telah mengetahui.
Pacarmu telah memiliki penyakit kandungan. Melihat waktu datang ke rumah sakit, ada kemungkinan setelah Chandra dan pacarnya baru melakukan olahraga di atas ranjang. Pacarnya merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, mereka baru tergesa-gesa datang ke rumah sakit di tengah malam. Pikiran ini terlintas di dalam benak Sally, membuat dirinya merasa tidak nyaman seketika, sangat tidak enak dan sangat gelisah. Chandra tertegun, sepertinya dia mengerti sesuatu hal dari perkataan Sally tadi, segera melambaikan tangan dengan sekuat tenaga. Jangan salah paham. Tolong jangan salah paham. Tidak ada hubungannya denganku. Dia adalah sepupuku. Dia bertengkar dengan abang iparku tengah malam dan tiba-tiba terjatuh, mengakibatkan pendarahan hebat. Sayangnya, dia baru hamil 3 bulan. Keluarga bibi keduaku mengetahui jika aku mengenal ketua rumah sakit ini, menyuruhku untuk segera datang membantu. Sungguh merupakan sepupuku, kamu harus percaya kepadaku. Ketika berbicara, Chandra mengangkat telapak tangannya dan bersumpah. Hati Sally menjadi santai seketika. Senyum tipis terlintas di wajahnya dan dengan cepat segera disembunyikannya. Dia memalingkan bola matanya, memelototi Chandra dan berkata, apa gunanya menjelaskan kepadaku? Ini juga tidak ada hubungannya denganku, tidak peduli siapa dirinya, mengapa kamu bersumpah kepadaku? Tidak menarik dan membosankan. Presiden Chandra, aku menyadari jika dirimu tidak menarik dan membosankan. Chandra tercengang melihat ekspresi Sally yang menyalahkannya dan tidak puas. Wanita penuh ekspresi, melihatnya juga membuatnya tidak sebegitu benci terhadap wanita lagi. Chandra menatap penampilan Sally dengan bodoh dan tercengang hingga membuat detak jantung Sally diam-diam berdetak kencang, wajahnya memerah, menepuk lengan Chandra sambil berkata, apakah kamu bodoh atau idiot? Bukankah kamu datang ke rumah sakit untuk memberikan pertolongan kepada orang lain? Apakah masih memiliki waktu luang untuk berbincang-bincang denganku? Cepat pergi dan bantu mereka. Akan segera pergi. Chandra menggaruk kepalanya, melihat nomor kamar pasien di belakangnya dan bertanya, apakah temanmu menginap di kamar ini? Bab 361. Tidak sengaja membocorkan. Ada apa? Nantinya aku akan urus kakak sepupu, setelah itu akan datang mencarimu. Wajah Sally memerah. Jangan. Kamu datang mencariku untuk apa? Ya, aku mengunjungi temanmu. Aku pergi membantu dulu. Chandra dengan alasan itu, langsung melambaikan tangannya, dan berlari pergi. Sally menggigit bibirnya, sambil melihat sosok Chandra dengan perlahan semakin menjauh, akhirnya, dia tidak bisa menahan tawa kecilnya. Si bodoh ini. Bahkan temanku siapa saja tidak tahu, malah ingin mengunjunginya, juga tidak bisa mencari alasan yang baik, sungguh bodoh. Sally meraba-raba wajahnya sendiri, astaga, panas sekali. Setengah jam kemudian, Chandra benar-benar mendatangi kamar inap Lina. Saat dia melihat Lina, dia langsung terkejut. Dia. Lina masuk rumah sakit. Kenapa Lai tidak datang untuk menjaga dia? Di saat yang sama saat Chandra terkejut, pandangannya juga tertuju kepada Yosua Tian yang sedang tengkurap. Siapa anak ini? Sedang istirahat, kamu kecil sedikit suaranya, keluar-keluar, bicara di luar. Sally mendorong Chandra keluar ke koridor. Di koridor sangat tenang. Kakak sepupumu tidak apa-apa kan? Sally bertanya sambil menguap. Chandra melihat lingkaran hitam di mata Sally, jadi tidak bisa menahan rasa sakitnya, dan menganggukkan kepalanya, ya, tidak apa-apa, anaknya sudah keguguran, tapi dia sudah tidak dalam bahaya. Laki-laki yang harusnya menjaga bernama Lina itu siapa? Temannya. Kenapa tidak memberitahu Lai? Tuan Muda Lai. Lina dan Tuan Muda Lai sudah lama berpisah. Tapi di hati Lai masih ada Lina. Chandra langsung mengeluarkan keringat dingin. Dia langsung mengubah topik pembicaraan mereka, malam ini jangan berpikir bisa tidur dengan cukup, bagaimana kalau kita berdua pergi ke gerbang untuk minum secangkir kopi, pergi istirahat dan bersantai. Tidak, aku besok akan tidur di ruang kelas. Aku akan menderita, besok harus memaksa diri untuk menghadiri acara pertunangan William, aku akan kekurangan tidur selama beberapa hari berturut-turut. Kamu bilang apa? Acara pertunangan siapa? William Chen. Sally mengerutkan wajahnya dan berteriak. Chandra hanya terdiam. Ada burung yang berterbangan di kepalanya. Burung kenari.
Dirinya sendiri, kenapa bisa tidak hati-hati, jadi mengucapkan urusan ini. Juga mengatakannya kepada teman baik Stella. Sial-sial, abis sudah dia. Stella dan yang lain dibawa ke sebuah pulau kecil. Pulau kecil itu dikelilingi oleh lautan, angin laut berhembus dengan sangat kencang. Syal hangat terasa berbeda di sini. Stella menggerakkan lehernya, merasakan lembutnya syal yang diberikan oleh Yengki kepadanya. Kertas gambarnya bersuara karena terkena hembusan angin. Bahkan papan lukisan di bebatuan itu juga bergoyang karena terkena hembusan angin yang kencang. Hatshi. Kacamata hitam yang berdiri di sebelahnya, sambil menggunakan lengan bajunya untuk membersihkan hidungnya, berkata, astaga, angin di sini kencang sekali, bisakah sampai mendorong kita ke laut? Perkataan di mulutmu jelek sekali, tidak bisa berkata yang baik-baik. Stella, apakah kamu ada tisu? Hidungku meler seperti sungai mengalir. Stella mengeluarkan segulung tisu, lalu memberikannya kepada kacamata hitam, dan memutar matanya jengkel, sambil berkata, kamu pantas begitu. Siapa suruh kamu berjalan-jalan di kamar tanpa mengenakan baju? Sekarang sudah tahu kan, terkena akibatnya. Kacamata hitam mengeluarkan lendir di hidungnya, lalu berkata, kamu bisa melihat tubuh indah wanita cantik ini, kamu juga sudah ternodai. Ternodai kepalamu, aku sudah cukup melihatnya. Mereka berdua bertengkar, sambil melukis lukisan pemandangan masing-masing, terlihat sangat menarik. Di kejauhan, ada 4 laki-laki, menatap ke arah mereka, mengenakan kacamata hitam, memperhatikan gerak-gerik mereka. Dan di tempat yang lebih jauh lagi, ada sepasang suami istri yang bahagia, sedang memancing ikan, dilihat-lihat, suasana istirahatnya sangat nyaman. Kacamata hitam mengangkat dan melihat handphonenya, lalu menghela napas panjang. Menurutmu kenapa, tempat ini sungguh aneh? Di hotel tidak ada internet, di sini juga tidak ada, aku bahkan tidak bisa melihat berita dari handphoneku, sungguh menyebalkan, sangat membosankan. Di pulau itu, seperti terisolasi dari dunia luar. Mereka mana tahu, grup Satu Jiwa sudah mengeluarkan banyak uang untuk menghilangkan sinyal di sana. Stella mengangkat kepalanya, melihat mercusuar di kejauhan, dan berkata, untuk apa melihat internet, beberapa hari di sini saja sudah tidak bisa, lukis pemandangan saja. Kacamata hitam mengangkat kedua tangannya ke udara, lalu berteriak, kita sudah dibuang oleh dunia. Hotel Internasional Stoner dipenuhi orang-orang. Semua media dan reporter berkerumunan datang. Sungguh momen yang mendebarkan. Semalam, berita apapun tidak ada, tapi pagi ini, jam 8, tiba-tiba mendapat berita, mengatakan William dari grup Satu Jiwa, tuan muda dari kelompok hutang lunas, sedang mengadakan acara pertunangan di Hotel Internasional Stoner, bukan satu pertunangan saja, tapi bertunangan dengan 2 wanita di saat yang sama. Inilah yang disebut dengan kemewahan. Para reporter itu langsung bergegas datang. Jalanan di daerah pinggiran kota itu, penuh dengan mobil. Hotel Internasional Stoner, terletak di samping bukit, menghadap lautan, membelakangi Gunung King, sebuah resort mewah berstandar tinggi. Kalian kenapa bisa mengemudi tidak? Melihat mobil orang lain jadi langsung maju menabrak. Para reporter dan supir harian Metropolis keluar dari mobil, melihat dan menunjuk bagian belakang mobilnya. Mobil itu masih tidak berhenti, mobil itu minggir ke samping, melewati mobil itu dan terus berjalan ke depan. Dari jendela belakang keluar kepala seseorang, tertawa dengan keras, kalian para harian Metropolis akan kalah. Kali ini kita Detik Times akan di depan. Dadah. Beberapa orang harian Metropolis kebingungan. Orang-orang saingan dari Detik Times menggunakan cara curang seperti itu, menabrak rusak mobil mereka, lalu mereka mengambil berita itu terlebih dahulu. William bertunangan dengan 2 wanita bersamaan adalah sebuah berita yang besar, siapa yang tidak memberitakannya. Jam 9, acara pertunangannya dimulai. Villa gaya Eropa Hotel Internasional Stoner didekorasi dengan pita terbaru, karpet merahnya sudah dipasang panjang dan lebar. Rerumputan yang hijau, jajaran bunga putih, masih ada pajangan lengkungan bunga, dan juga menara sampanye. Di luar dari tempat itu, banyak reporter yang berkumpul. Mereka semua berusaha mendapatkan posisi yang bagus, memasang peralatan kamera mereka, dan meliput acara pertunangan yang agak jauh itu. Benar-benar, pertunangan yang begitu sensasional,
hanya bisa mereka liput dan rekam dari kejauhan. Tidak hanya itu, orang-orang dari kelompok hutang lunas juga meminta nomor telepon dan alamat untuk dihubungi nantinya. Duar-duar. Banyak petasan dan pita beterbangan di udara, dengan alunan musik, tepuk tangan para tamu, William muncul dengan dua wanita cantik. Fanny Wang yang tenang dan cantik, Juliana yang mempesona, seperti dua mutiara, memancarkan cantiknya di sebelah William. Namun, William terlihat terlalu tampan, karisma dia sendiri, bisa menutupi kedua wanita yang mengenakan gaun ini. Kedua wanita itu tersenyum, tidak kalah mempesona. Tapi wajah William terlihat sangat serius, tidak ada senyuman di wajahnya. Di wajahnya yang dingin, matanya terlihat tajam. Klik, klik, klik. Kamera dari kejauhan mulai pekerjaan mereka. Tuan Besar Chen tadinya duduk di meja VIP, tapi saat dia melihat anaknya dan kedua menantunya berjalan di karpet merah, dia berdiri dengan senang, sambil menepuk tangannya. Semua orang juga bisa melihat kebahagiaan yang tertulis di mata Tuan Besar Chen. Semua orang tahu, dalam keluarga seperti keluarga Chen, dengan acara pertunangan, sama saja dengan pernikahan, dengan seperti ini, seorang laki-laki menikahi dua wanita, sungguh sebuah bukti kekuasaan. Walaupun pakaian yang dikenakan William terlihat simpel, orang-orang yang mengerti sekali melihat pasti langsung tahu, pakaian itu dibuat oleh pembuat pakaian terkenal internasional, di dunia sangat sedikit orang bisa memesan pakaian di tempat itu. Sedangkan gaun pertunangan Juliana dan Fanny Wang, sekali dilihat dari desainnya, sudah tahu itu adalah sebuah karya internasional. Memang sudah diduga, sebuah acara yang megah dan mewah. Tuan muda Chen sungguh tampan. Benar-benar membuat orang terkejut. Terlalu tampan. Sungguh indah dipandang. Itu sudah pasti, dia mendapatkan penampilannya dari ibunya yang sudah meninggal adalah seorang Miss World, saat itu adalah wanita cantik yang mengejutkan dunia. Di dunia ini ada laki-laki yang begitu sempurna, membuat kakiku menjadi lemas. Beberapa wanita berkumpul bersama, sambil berteriak. Beberapa wanita terkenal yang pertama kali melihat William, hampir saja jatuh pingsan. Ada beberapa wanita muda, yang diam-diam bersumpah, mereka akan menjadi selingkuhan William. Para tamu yang terhormat, di hari yang berbahagia ini, hari ini, kita akan menyaksikan pertunangan antara Tuan William dengan Nona Juliana dan Nona Fanny Wang. Pertama-tama, kita persilahkan Tuan Besar Chen untuk mengucapkan sepatah dua kata. Media CCTV yang terkenal datang untuk mendukung acara ini, cukup untuk menunjukkan kekuasaan keluarga Chen. Dengan tepuk tangan para hadirin, Tuan Besar Chen berjalan dengan perlahan ke mikrofon. Dia hari ini mengenakan jas Chongsam yang berwarna hitam. Saat dia berjalan, masih bisa melihat gaya jalannya yang penuh tenaga. Dia adalah orang berkuasa yang terkenal pada waktunya. Pertunangan anak muda, aku tidak ada banyak kata-kata yang harus dikatakan, aku hanya mengharapkan kebahagiaan untuk mereka, hidup yang makmur, dan menjayakan keluarga Chen. Saat mengatakan, menjayakan keluarga Chen, Tuan Besar Chen mengangkat tangannya dengan bangga, dalam sekejam, para tamu hadirin langsung menepuk tangan mereka lagi. Bab 362. Pengganggu. Kemudian, berlanjut ke acara pengesahan oleh pendeta. Di samping William, berdiri dua wanita cantik yang mengenakan gaun panjang. Banyak laki-laki kaya raya yang mengagumi momen itu. William berdiri di samping, memegang 3 cincin yang sama persis, yang sudah lama disiapkan. Tapi, kerah bajunya basah. Saat dia terpikir, akan tatapan kebencian Sally di belakangnya, dia langsung merasa tidak tenang. Pendeta tua itu berjalan naik ke panggung dengan senyuman, tatapannya tertuju kepada 3 anak muda itu. Ini pertama kalinya, dia harus mendoakan 3 orang secara bersamaan. Pendeta tua itu berdiri di depan 3 anak muda itu, sambil sedikit berkeringat dingin. Pertama kali, dia menikahkan 3 orang secara bersamaan. Walaupun hanya sebuah pertunangan. Tapi dari latar belakang keluarga Chen, tidak jauh beda dengan pernikahan. Pendeta itu tersenyum ke mereka bertiga. Fanny Wang langsung mengembalikan senyuman itu. Juliana juga tersenyum, menunjukkan rasa bahagianya. Hanya William, yang wajahnya masih terlihat dingin, ekspresi seperti ingin membunuh beberapa orang. Uhuk, hari ini, kita berkumpul di bawah naungan Tuhan,
Di depan sekumpulan orang ini, mereka akan menyaksikan pernikahan suci kalian bertiga. William, apakah kamu bersedia? Pendeta tua itu dengan serius ingin memulai perkataannya, belum masuk ke bagian sumpahnya, perkataannya dipotong oleh seorang laki-laki. Aku ingin bertanya, apakah orang yang sedang menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan bisa bertunangan? Dari meja tamu hadirin, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki, mengangkat tangannya, sambil berteriak. Ho! Ada orang yang memotong acara ini. Orang ini mau mati ya? Berani membuat onar di acara pertunangan keluarga Chen, sungguh ingin masuk neraka. Tapi, kali ini, sungguh aneh, tidak ada orang yang masuk, tidak ada orang dari kelompok hutang lunas, tidak ada satupun orang yang datang untuk menahan orang yang melawan ini. Tuan Besar Chen langsung mengerutkan keningnya. Dan tamu yang lain terkejut. Acaranya sudah diganggu oleh seseorang, tapi apa yang dikatakan oleh laki-laki itu, sungguh membuat orang terkejut. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Siapa yang terkena penyakit seperti itu? Apakah salah satu dari 3 orang itu? Dalam sekejap, setelah kesunyian yang aneh, terdengar suara bisikan. William membalikkan badan untuk melihat laki-laki yang mengatakan itu, ekspresinya tenang seperti air, seperti tidak terjadi apa-apa, tapi, ujung bibirnya sedikit terangkat, kalau tidak terus menatapi dia, pasti tidak akan menyadari adanya perubahan kecil itu. Fanny Wang dan Juliana akhirnya mengerti situasinya, kedua wanita itu, mengerutkan keningnya bersamaan. Dengan marah membalikkan badan dan menatap laki-laki yang mengganggu itu. Juliana hanya melihat laki-laki itu dan hatinya terasa seperti terhenti. Wajahnya, tiba-tiba menjadi pucat, bahkan sudah tertutupi bubuk yang tebal, tapi masih bisa terlihat wajahnya yang sangat pucat. Tangannya, tiba-tiba memegang erat gaunnya, tubuhnya gemetaran. Pendeta itu terdiam bodoh. Dia hanya diam menatapi laki-laki itu, tidak tahu harus menjawab apa. Sangat jarang muncul situasi seperti ini, yang biasanya kamu lihat ada pengganggu di pernikahan, hanya ada di televisi untuk membohongi orang. Di acara pernikahan yang sesungguhnya, tidak ada pengganggu seperti itu, lagi pula dia sudah mendoakan banyak acara pernikahan dan tidak pernah mengalami acara yang terganggu seperti ini. Tuan, tolong Anda duduk. Pendeta itu akhirnya berbicara, wajahnya terlihat malu dan panik. Pendeta, aku tidak bisa duduk, Anda masih belum menjawab pertanyaanku. Tamu itu sungguh keras kepala, di depan umum seperti itu, sama sekali tidak panik, ekspresi di wajahnya terlihat tenang. Para tamu hadirin langsung heboh. Di acara pertunangan keluarga Chen, ada orang yang berani mengganggu, kenapa orang-orang kelompok hutang lunas tidak datang untuk mengusir pengganggu ini? Tuan Besar Chen menyipitkan matanya, wajahnya juga pucat, bisa terlihat, dia sangat marah. Dia memberikan isyarat tangan, lalu laki-laki yang selalu ada di sampingnya langsung menghampiri. Tuan Besar Chen menggerakkan mulutnya, usir laki-laki pengganggu itu, lalu menganggukkan kepalanya. Pandangan mata William, dengan ringan, seperti hembusan angin, berpaling melihat Kanza yang ada di samping. Kanza langsung mengerti, melihat orang-orang yang ada di depannya. Hanya melihat, beberapa orang langsung bertindak, menahan bawahan Tuan Besar Chen, membuat beberapa orang itu tidak bisa menghampiri pengganggu itu. Pendeta langsung berkeringat dingin, dia melihat Tuan Besar Chen kebingungan, dia membuka tangannya tidak berdaya, menunjukkan ekspresi, aku tidak tahu bagaimana mengurus ini. Tuan Besar Chen menghentakkan tongkat penopangnya dengan amarah. Di saat itu, pengganggu itu mulai berbicara, aku sungguh ragu, bukankah Anda pendeta yang terkenal? Kenapa Anda tidak bisa menjawab pertanyaan yang begitu sederhana? Sungguh konyol. Wajah pendeta itu menjadi merah, tanpa menghiraukan gerakan tangan Tuan Besar Chen yang menyuruh dia untuk diam, dia langsung menjawab, meskipun seseorang yang sedang menderita penyakit tidak bisa disembuhkan, asalkan ada Tuhan, juga bisa mengejar kebahagiaan pernikahan. Laki-laki itu tertawa, menepuk tangannya 2 kali, lalu berkata dengan senyuman. Bagus. Pendeta menjawab dengan baik. Setiap orang memiliki hak untuk mengejar kebahagiaan, tidak salah. Karena orang yang menderita penyakit parah itu bisa menikah juga. Kalau begitu, kalau orang yang dinikahi tidak tahu akan kondisi itu, apakah masih boleh menikah? Kata-kata orang ini, membuat pendeta bingung. Di saat yang sama,
juga mengejutkan para tamu hadirin. Tentu saja, yang paling terkejut adalah Juliana. Tubuhnya tiba-tiba menjadi lemas. William yang paling dekat dengannya, sudah bersiap untuk menangkap dia, terdengar suara hentakan gigi atas dan bawahnya. Alis William terangkat, seperti tersenyum tapi tidak. Akhirnya Juliana tidak ada tenaga lagi, tiba-tiba wajahnya dipenuhi dengan ekspresi marah dan berteriak, sambil menunjuk laki-laki itu, cepat. Usir bajingan, tidak masuk akal ini. Hari yang begitu baik, kenapa masih mengganggu seperti ini? Keluar, cepat keluar. Saat dia mengatakan kalimat terakhirnya, suara Juliana sudah habis, suaranya menjadi tajam dan serak. Jari yang menunjuk orang itu juga bergetar parah. Pandangan semua orang tertuju kepada kegilaan Juliana. Apa yang membuat dia jadi seperti itu? Apakah yang dibicarakan laki-laki itu dia? Orang-orang mulai berspekulasi. Yang membuat Juliana panik adalah dia membawa beberapa belas orang mafia, tapi mereka menghilang semua. Perintahnya itu tadi, tidak ada yang datang merespon sama sekali. Biasanya, setiap putri grup bawah tanah ini mengatakan sesuatu, langsung akan ada orang yang bertindak. Tapi hari ini kenapa? Laki-laki pengganggu itu masih tidak terlukai di ruangan itu. Kacau, kacau. Alarm di kepala Juliana mulai berdering. Di mana orang-orang? Orang-orang pergi kemana? Datanglah orang. Apakah kalian tidak mendengar? Usir orang ini. Datanglah. Juliana semakin lama semakin panik. Senyuman laki-laki itu semakin lama semakin lebar. Pendeta besar, kenapa tidak berbicara lagi? Kalau aku mencarimu untuk membicarakan soal Alkitab, apakah kamu juga tidak bisa? Wajah pendeta menjadi putih karena amarah. Tentu saja aku berani membicarakan soal Alkitab denganmu, Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang... Oh, ternyata begitu. Orang itu menganggukkan kepalanya, lalu tiba-tiba menunjuk Juliana, dan berkata sambil tersenyum. Kalau wanita ini menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan, bukankah sang mempelai pria tidak akan mau dengan dia? Seperti sedang bercanda, seperti dengan sengaja membuat candaan, kata-kata laki-laki itu, membuat para tamu hadirin merasa lucu. Hanya Juliana yang seperti orang gila, dia langsung terlompat dan berteriak. Kamu keluar, keluar. William yang bersikap berlawanan dengan Juliana. Akhirnya dengan senyuman datarnya berkata, kamu, apakah kamu mau ditembak? Berani menjadi pengganggu di acara pertunanganku. Laki-laki itu tersenyum. Aku tidak takut mati. Tuan Chen, kalau mempelai perempuanmu mengidap penyakit menular yang tidak bisa disembuhkan, apakah kamu akan bertunangan dengan dia? Juliana menggertakkan giginya dan bergetar. William seperti melihat Juliana, matanya penuh dengan rasa benci. Itu tidak mungkin, aku yakin mempelai perempuanku adalah wanita paling baik di dunia. Chandra di sisi lain hampir terjatuh. Tolonglah, William, matamu bisa melihat kebohongan lebih hebat dari siapapun. Laki-laki itu tiba-tiba mengangkat secarik kertas di tangannya, tersenyum dan berkata, sayangnya, kali ini harus membuat Tuan Chen kecewa. Nona Juliana yang berdiri di sampingmu itu, adalah seorang pasien di rumah sakitku. Dia beberapa hari lalu pergi melakukan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan menyeluruh, aku menemukan dia menginap penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan paling langka di dunia, virus Desen. Virus ini, lebih mematikan dibandingkan dengan virus AIDS. Seharusnya dia terpapar virus ini karena praktek seksual tidak bersih yang dilakukan oleh Nona Juliana. Haha, kalau Tuan Chen dan Nona Juliana melakukan hubungan seksual, dan dilihat dari kemampuan virus ini untuk menyebar, Tuan Chen pasti sudah tertular. Bab 363. Kejadian yang tidak terduga terus berdatangan. Seluruh tamu hadirin terkejut. Lebih mematikan dibanding AIDS. Astaga, sungguh mengerikan. Abis sudah, Tuan muda keluarga Chen abis sudah. Siapa yang tidak tahu, anak muda zaman sekarang sudah sangat terbuka akan hal seperti itu. Mereka berdua sudah membicarakan soal pernikahan, jadi seharusnya sedari lama sudah pernah berhubungan seksual. Tuan muda keluarga Chen juga seharusnya sudah tertular. Mata Juliana terbuka lebar, hampir seperti akan keluar. Dia berteriak, omong kosong. Aku tidak mengidap virus Desen. Kamu yang terkena virus itu. Aku didiagnosa mengidap alergi dermatitis. Hanya sebuah alergi yang langka, sama sekali bukan penyakit yang kamu sebutkan.
Oh, semua orang di sana menganggukkan kepala dengan tenang. Ternyata memang benar dia melakukan pemeriksaan di rumah sakit orang itu. William menatap wanita di sebelahnya yang seperti orang gila, lalu dengan datar melihat laki-laki itu dan berkata, apakah kamu tahu, apa konsekuensi mengganggu dan menyebar gosip? Tentu saja aku tahu. Tapi yang aku katakan bukanlah gosip, aku dengar sendiri, kalimat per kalimat. Kalau tidak percaya, aku ada laporan hasil pemeriksaan Nona Juliana. Tuan Chen, aku bertanya sekali lagi kepada kamu, apakah kamu pernah tidur dengan Nona Juliana? Ternyata, kertas-kertas yang ada di tangannya itu, adalah laporan hasil pemeriksaan. William mencibir dan berkata dengan jelas. Aku masih tidak ada kesempatan untuk melakukan apa-apa dengan Nona Juliana, tadinya berencana untuk malam paling indah di malam ini tinggal di. Semua orang sudah mendengarnya, perkataan William. Tidak terduga, tidak pernah berhubungan kontak, mengejutkan. Kalau begitu Tuan Chen beruntung, aku puji kamu untuk menjaga kesucianmu, atau tidak, Anda akan mengidap penyakit yang sama dengan Nona Juliana. Harus diketahui, tingkat kematian virus desen sangat tinggi, pertumbuhan penyakitnya sangat cepat, setelah mendapat penyakit itu. Hidupnya sangat pendek. Rambut Juliana seperti akan beterbangan, sambil menghentakkan kaki, dia berteriak, omong kosong. Omong kosong. Omong kosong. Ujung matanya, ada urat yang terlihat, hampir pecah mengeluarkan darah. Lalu, bang, Juliana terjatuh ke lantai. Dengan kemampuan dan reaksi dari William, dia bisa menangkap Juliana, tapi, dia hanya berdiri tegak, seperti tiang. Matanya memandangi Juliana terjatuh ke karpet merah. Keluar busa putih dari ujung mulutnya. Epilepsi. Para tamu hadirin langsung berteriak. Laki-laki pengganggu itu berkata, semuanya jangan panik, itu adalah reaksi normal dari virus desen. Seperti kambuhnya epilepsi, tolong semuanya menjauh, air liurnya bisa menularkan virusnya. Saat mendengar air liurnya ada virus, dalam sekejap mengejutkan semua orang kaya di situ. Mereka panik, langsung berdiri, dan beberapa dari mereka mulai berlarian keluar. Tidak masalah menghadiri acara pertunangan, tapi jangan sampai tertular penyakit mematikan yang tidak bisa disembuhkan. Pandangan William tertuju ke Tuan Besar Chen, wajah Tuan Besar Chen, menunjukkan ekspresi marah hingga menghitam. Tangannya, mengepal dengan kencang, giginya juga menggertak dengan kencang. Kedua matanya menatapi William dengan tatapan tegas, seperti berkata, kamu bisa. Sungguh bisa. Ayah, bagaimana ini? Apakah pertunangan ini akan dilanjutkan? Apakah Anda tidak keberatan keluarga Chen menikahi menantu dengan penyakit yang tidak bisa disembuhkan? William mengatakan itu kepada Tuan Besar Chen yang sedari tadi terdiam. Tuan Besar Chen sangat marah, dia tahu itu, laki-laki yang tiba-tiba muncul ini, pasti anaknya yang berulah di belakang. Tapi di depan para tamu, dia tidak bisa mengekspos William, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia harus melindungi martabat keluarga Chen. Tuan Besar Chen berkata dengan dingin, kita keluarga Chen tentu saja tidak menerima seorang menantu yang mengidap penyakit seperti itu. Kita keluarga Chen tidak perlu menggunakan pernikahan untuk mendapatkan sesuatu, pertunangan dengan Juliana dibatalkan. Ujung bibir William sedikit terangkat, matanya bersinar, alis matanya juga terangkat, lalu berkata kepada pendeta, sudahlah, Tuan, hari ini Anda sudah kelelahan, Anda boleh pulang. Lalu, dia ingin mengatakan acaranya sudah selesai, semuanya boleh bubar. Tapi Tuan Besar Chen berdiri lalu menyipitkan matanya, dan berteriak, acara pertunangannya akan dilanjutkan. Kanza berteriak terkejut. Para tamu hadirin terkejut. Bahkan beberapa orang yang sedang berlari kabur, menghentikan langkahnya karena penasaran. Di sini terjadi sebuah persebaran virus, bagaimana bisa acara pertunangannya terus berlanjut? William mengerutkan keningnya dan menatapi Tuan Besar Chen. Tuan Besar Chen tersenyum jahat dan berkata, pertunangan dengan Juliana akan dibatalkan, tapi bukan berarti, pertunangan dengan Fanny Wang akan dibatalkan, lanjutkan lagi, sampai acara pertunangan William dan Fanny Wang. Pendeta terdiam, matanya melotot, mulutnya terbuka, sekejap tidak tahu harus mendengarkan perkataan siapa. Masih tidak dilanjutkan. Tuan Besar Chen tiba-tiba berteriak, seperti teriakan dari neraka,
Mengejutkan pendeta hingga bergetar, dia mengedipkan matanya, dan mulai membacakan sumpah pertunangan mereka. William, apakah kamu bersedia menerima Fanny Wang sebagai istri, hidup bersama berdasarkan ajaran Alkitab, bersatu dengannya di hadapan Tuhan, mencintai dia, menjaga dia, menghormati dia, lindungi dia, seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Di saat sakit ataupun sehat, terus bersama dia, sampai maut memisahkan kalian. Fanny Wang terkejut, setelah 2 detik, dia kembali normal, melihat ke pendeta, wajahnya penuh penungguan. Tangan yang ada di sebelah pahanya, menjadi tegang. Bagian ini, tidak ada di dalam rencananya. Dia tidak mengira, ayahnya yang begitu bergengsi tinggi, masih bisa meminta untuk melanjutkan acaranya setelah kejadian Juliana. Dia rasa, Tuan Besar serius dengannya. William terkejut, dia tidak menjawab, pendeta sudah mulai cemas, dia menyadarkan William dengan berbisik. Mata William seperti melewati badai, lalu dengan tenang, dia mengangkat pandangannya, dan berkata dengan tenang, Aku bersedia, atau aku tidak bersedia, belum mengatakannya, baru saja pembukaan, langsung terdengar suara teriakan seorang wanita, William. Kamu tidak pantas mengatakan kamu bersedia. Kamu tidak pantas. Hari ini kenapa? Setiap tahun ada saja orang yang tidak takut mati, tapi tahun ini sangat banyak. Ini siapa lagi? Datang lagi menghentikan pertunangan keluarga Chen. Apakah mudah bagi Tuan Muda Chen untuk bertunangan? Banyak sekali yang datang mengganggu. Beberapa orang kaya itu mulai mengeluarkan keringat dingin. Fanny Wang menjadi tegang, terpancar rasa ingin membunuh di matanya, dia mengikuti arah datangnya suara itu untuk melihat. Siapa yang ingin mati dengan mengganggu dia, Fanny Wang? Tunggu saja. William mengerutkan keningnya dan dengan perlahan membalikkan badannya. Saat dia melihat orang itu, wajah William langsung menjadi suram. Tidak baik. Ada masalah. Ternyata Sally. Sial, bagaimana teman Stella ini bisa sampai ke sini? Bahkan Chandra juga berkeringat dingin, berlari dan mendorong, menarik, ingin membuat Sally tidak terkalahkan. Tapi Sally sudah gila, dirinya seperti seekor monyet, naik ke atas tubuh Chandra dan berteriak ke arah William, Yang bermarga Chen, kamu bukan benda. Dasar kurang ajar. Bajingan. Pemain wanita. Masih tidak malu bertunangan. Sungguh Chen si tampan. Kalian yang bermarga Chen memang selalu jahat sedari dulu. Kamu membohongi kita Stella sampai ke luar negeri, kamu membohongiku saja aku percaya, dasar setan berhati hitam, kamu diam-diam bertunangan dengan wanita lain. Mati saja kamu. Orang sepertimu harus mati tersambar petir. Kita sudah dipermainkan. Benda mati, kurang ajar, kotoran anjing. Sally yang semakin menghina semakin parah, membuat Chandra ketakutan, dia tidak bisa memikirkan jalan apa-apa, hanya bisa menahan pinggangnya, menahan mulutnya sendiri, menggunakan mulut perjakanya sendiri untuk menutup mulut Sally yang menggila. Mata Sally melotot, menatap dia dengan galak wajah Chandra yang terkejut hingga pucat. Sally menggelengkan kepalanya di pelukan Chandra, mencoba untuk melepas ciumannya. Chandra tidak berani membiarkan dia menyedot bibirnya dengan kencang, menarik napas, lalu sambil menggendong Sally, sambil mencium bibirnya, sambil berlari kabur. Saat tidak berlari lagi, tidak tahu bagaimana nanti dia akan marah, mungkin akan memarahi dia dengan kata-kata yang lebih parah. Kanza terdiam bodoh. Abis-abis, dia sudah mencium wanita ini. Wajah William terlihat sangat dingin dan mengerikan, hampir seperti air es. Kedua matanya sangat tajam. Sial. Teman Stella kenapa bisa bodoh berotak babi seperti Stella? Abis sudah, setelah semua omong kosong itu, Tuan Muda Besar akan tahu soal Stella. Saat William memikirkan Stella akan diincar oleh Tuan Besar Chen, dia langsung takut, punggungnya berkeringat dingin. Sekarang, setelah hilangnya Juliana, suasana ruangan itu menjadi tenang dan aneh. Tenang seperti pegunungan. Karena kedua laki-laki bermarga Chen itu kuat dan memancarkan aura dingin, jadi membuat suasana di ruangan itu menjadi dingin juga. Menjadi minus 30 derajat. Lebih mengerikan dibandingkan dengan barusan mengetahui Juliana mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan itu.